Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi. Hari ini sesi pembahasannya adalah mengenai wakaf. Sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita pahami dulu konsep dasar wakaf. Baik, kita akan bahas dulu ya. Sebenarnya seperti yang teman-teman tahu bahwa wakaf sendiri sudah ada fatwa yang dikeluarkan ya mengenai aturan menyetor wakaf di perusahaan asuransi syariah. Nah, fatwa ini berlaku untuk seluruh perusahaan asuransi syariah ya teman-teman, jadi bukan hanya untuk Sun Life. Saya akan berikan informasi mengenai fatwanya, teman-teman silakan simak. Nah, untuk wakaf asuransi ya teman-teman, wakaf dalam manfaat asuransi itu diatur melalui fatwa DSN MUI nomor 106 yang diterbitkan tahun 2016. Nah, yang berita gembiranya adalah wakaf manfaat asuransi ini fatwanya keluar setelah adanya rekomendasi dari Sun Life. Jadi Sun Life memberikan surat rekomendasi pada tahun 2015 ke DSN MUI untuk merekomendasikan memasukkan wakaf sebagai fitur tambahan yang bisa ditambahkan ke produk asuransi syariah. Surat rekomendasi tersebut akhirnya dijawab oleh MUI dengan fatwa yang menyatakan bahwa wakaf sudah bisa dimasukkan sebagai fitur tambahan di dalam produk asuransi syariah. Oke, nah kita bahas dulu ketentuan wakaf yang ada oleh DSN MUI ya teman-teman. Nah, pertama syarat wakaf itu adalah boleh ditentukan dari mana. Pertama adalah nasabah bisa berwakaf dari nilai santunan asuransi nasabah tersebut. Ya, mungkin kalau teman-teman biasa dengar istilah konvensional ini adalah uang pertanggungan, sekali lagi saya ingatkan bahwa di dalam konsep asuransi syariah kita menyebutnya sebagai santunan asuransi. Nah, santunan asuransi ini adalah nilai nominal yang akan diberikan kepada ahli waris apabila terjadi resiko terhadap nasabah, misalnya meninggal dunia ya teman-teman. Nah, ketika nasabah tutup usia, cairlah santunan asuransinya. Untuk santunan asuransi dengan wakaf, nasabah boleh memberikan maksimal, ingat ya, maksimal adalah 45% dari total santunan asuransi yang sudah ditentukan oleh nasabah di awal. Contoh, apabila saya membeli asuransi syariah yang dikeluarkan oleh Sun Life, lalu saya mau berwakaf dari santunan asuransinya, saya memiliki santunan asuransi sebesar 1 miliar, maka maksimal yang saya boleh wakafkan dari santunan asuransi adalah sebesar maksimal 450 juta. Itu nilai maksimalnya ya teman-teman. Boleh nggak kalau cuma nasabah mau berwakaf 1% aja? Pastinya boleh ya. Atau hanya boleh mau 5% saja? Boleh nggak? Boleh. Yang penting tidak melebihi dari 45%. Gimana penerapannya di Sun Life? Apakah sama dengan ketentuan MUI? Ya, sama ya. Oke, itu fitur yang pertama ya dari santunan asuransi. Lalu yang kedua, nasabah bisa memberikan wakaf dari manfaat investasinya. Karena produk asuransi Sun Life ini berupa unit link,
maka sebagai yang teman-teman tahu, di dalam asuransinya sendiri akan ada terbentuk yang namanya nilai investasi. Sehingga apabila nasabah ingin mewakafkan ya sebagian dana dari investasi yang terbentuk, itu bisa, teman-teman. Ya, kalau dari aturan MUI ditentukan adalah maksimal, ya ingat ya, ini maksimal yang bisa diwakafkan adalah sebesar 1/3 dari total investasi yang terbentuk. Nah, untuk penerapannya di Sun Life seperti apa? Penerapannya di Sun Life adalah sama ya dengan ketentuan yang sudah berlaku di fatwanya, nasabah boleh mewakafkan nilai investasinya sebesar maksimal 30% dari nilai investasi yang terbentuk. Oke, lalu pilihan yang ketiga ada yang namanya kontribusi wakaf berkala ya teman-teman. Di sini apa sih? Kontribusi wakaf berkala adalah wakaf yang misalnya nasabah mau setorkan berbarengan dengan pembayaran kontribusi setiap tahunnya. Contoh, nasabah punya kontribusi asuransi berkala 10 juta. Berapa sih maksimal kontribusi wakaf yang bisa disetorkan? Oke, syarat yang ketiga ini untuk kontribusi wakaf berkala, ketentuan dari MUI adalah tidak boleh lebih dari 30% dari kontribusi asuransi berkalanya. Jadi misalnya nasabah memilih, oh saya mau berwakaf, tapi mau wakafnya rutin secara tahunan. Bayarnya sekalian bersamaan dengan pembayaran kontribusi asuransinya. Itu bisa ya teman-teman. Caranya gimana? Contoh, saya sebagai nasabah memiliki kontribusi asuransi per tahunnya misalnya adalah 10 juta. Maka saya boleh berwakaf paling maksimal adalah 30% dari kontribusi asuransi berkalanya, yaitu sebesar 3 juta maksimal. Jadi berapa yang harus saya setorkan setiap tahun? Apabila saya memilih untuk kontribusi wakaf berkala, maka saya setor berbarengan dengan kontribusi asuransi berkalanya. Jadi nilai yang saya setorkan adalah 10 juta ditambah 3 juta untuk wakaf berkalanya. Boleh nggak wakaf berkalanya hanya 1%? Boleh. Boleh nggak wakaf berkalanya saya mau 200.000 aja? Boleh tentunya. Tapi tidak boleh melebihi 30% dari kontribusi asuransi berkalanya. Nah, jadi untuk pilihan fitur wakaf di dalam produk asuransi tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah dari santunan asuransinya, nasabah boleh mewakafkan maksimal 45% dari santunan asuransi. Yang kedua, nasabah boleh berwakaf dari nilai investasi yang terbentuk, ya maksimal 30%. Lalu yang ketiga, nasabah bisa berwakaf dari kontribusi secara berkala ya yang disetorkan berbarengan dengan pembayaran kontribusi asuransinya. Besarannya adalah tidak boleh melebihi 30% dari kontribusi asuransi berkalanya. Kurang lebih seperti itu untuk pilihan fiturnya. Nah, ada lagi satu tambahan di sini informasi dari Fatwa MUI yang berlaku ya teman-teman. Di sini adalah ketentuan ujroh terkait dengan produk wakaf. Apa sih ujroh? Mungkin teman-teman sudah berkali-kali ya kita akan dengar ujroh atau ujroh itu sederhananya kita artikan sebagai biaya ya. Nah, apabila produk asuransi syariah yang memiliki fitur wakaf itu dibundling menjadi satu, atau kalau kita sebut bundling itu artinya diwajibkan untuk membeli wakaf gitu ya teman-teman, maka untuk produk utamanya, produk unit linknya, ujroh akuisisinya tidak boleh melebihi dari 45% untuk tahun pertama. Dan untuk ujroh tahun berikutnya juga tidak boleh melebihi dari 50%. Sebagai catatan, ini hanya berlaku apabila produk asuransinya dibundling atau diwajibkan untuk menambahkan fitur wakaf. Nah, kalau untuk Sun Life bagaimana? Untuk Sun Life, wakaf ini hanya sebagai fitur tambahan, jadi tidak wajib ya teman-teman. Maka biaya akuisisinya pun untuk produk Sun Life Syariah
asuransi salam hijrah Investa ini adalah sebanyak 60% dan ini tidak menyalahi aturan. Kenapa? Karena fitur wakaf bukanlah fitur wajib. Jadi fitur wakaf ini hanya sebagai fitur tambahan yang bisa ditambahkan oleh nasabah ketika berencana berwakaf sambil berasuransi. Dana wakaf yang diterima oleh Sun Life akan langsung diberikan kepada nazir. Di sini nazirnya adalah Baitul Mal Muamalat. Nah, gimana sih konsep atau dana wakaf ini nantinya dikelola? Jadi gini teman-teman, karena ini adalah wakaf produktif, maka wakaf yang nanti dihasilkan atau wakaf yang nantinya diberikan ke Baitul Mal Muamalat akan kita ikutkan program-program yang memang sudah ditentukan oleh Baitul Mal Muamalat sendiri. Berikut ini adalah beberapa program yang memang sudah dimiliki oleh Baitul Mal Muamalat sebagai nazir yang bekerja sama dengan Sun Life. Yang pertama adalah program untuk membangun eksekutif tahfiz center. Ya, untuk eksekutif tahfiz center ini nantinya akan dibangun di Yogyakarta. Ini adalah detail untuk fasilitas yang rencananya akan dibangun di dalam tahfiz center tadi. Baitul Mal Muamalat juga memiliki namanya co-working space, di mana co-working space ini membutuhkan dana wakaf sebesar 3 miliar, yang ini yang nantinya akan dikumpulkan dari dana-dana nasabah yang masuk ke Sun Life untuk diwakafkan bersama dengan nazirnya ya teman-teman. Nah yang kedua nanti akan membangun yang namanya co-working space, di mana lokasinya ini akan dibangun di Depok ya, di Depok lokasinya dengan fasilitas yang teman-teman bisa baca di sini ya. Lalu program yang ketiga adalah namanya Integrated Halal Tourism yang akan dibangun nanti fasilitasnya adalah di Lombok Utara. Ya, jadi ini fasilitas ketiga yang rencananya nanti akan dibuat oleh Baitul Mal Muamalat. Terakhir adalah akan ada program yang namanya BMM Wakaf Alat Kesehatan. Gitu ya, rencananya kebutuhan dana sekitar 10 miliar. Akan disebar kemana saja di seluruh Indonesia, ya ada di 500 rumah sakit. Jadi dari tim BMM akan membeli alat kesehatan yang nantinya bisa disewakan untuk beberapa fasilitas rumah sakit yang membutuhkan. Kurang lebih itu adalah program-program dari Baitul Mal Muamalat sebagai nazir Sun Life. Untuk pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa langsung menanyakan kepada trainer Anda melalui WA atau melalui link yang biasanya trainer akan berikan untuk forum pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.